Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya Muhammad Firdian Sani dalam segmen berita populer Tribun Bali hari ini, Jumat 6 November 2020. Berikut 3 berita populer Tribun Bali yang mungkin kamu lewatkan. Berita pertama, update Pilpres AS, suara Joe Biden melonjak drastis di Michigan. Ada hal tak terduga di pemilihan Presiden Amerika Serikat kali ini. Awalnya, suara untuk Joe Biden pada pemilihan Presiden Amerika Serikat atau Pilpres AS di Michigan melonjak lebih dari 138.000 pada Rabu 4 November 2020 pagi waktu setempat. Hal itu pun sempat membuat banyak orang tak menyangka, termasuk lawannya yakni Donald Trump. Namun ternyata lonjakan suara tersebut karena adanya salah ketik. Awalnya lonjakan tersebut dituding sebagai kecurangan pada pemilu AS, tetapi langsung diklarifikasi oleh Corlin Wilson sebagai juru tulis Shiawassee County, Michigan Tengah. Kesalahan itu langsung diperbaiki oleh pejabat negara bagian setempat, tetapi analis independen mengklaim itu adalah penipuan online pada Pilpres AS. Setelah angkanya dikoreksi, Demokrat kehilangan sebanyak 138.339 suara dari kesalahan ketik tersebut. Sedangkan suara untuk Trump tidak terpengaruh. Desas-desus kecurangan pemilu Amerika Serikat lainnya juga muncul di Arizona dengan klaim bahwa para pemilih dipaksa memakai Sharpie, salah satu merek spidol, agar tidak terbaca dan suara untuk Trump tidak terhitung. Akan tetapi para petugas termasuk Sekretaris Negara bagian Arizona, Katie Hobbs, mengatakan bahwa pemakaian Sharpie tidak akan membuat suara tidak sah dan para pemilih boleh membawa pulpen sendiri. Berita kedua, bis listrik sudah ada di Bali. Berikut fasilitas dan rutenya. Pemerintah Provinsi Bali meluncurkan kendaraan angkutan berupa bis untuk angkutan kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN di Pulau Dewata. Peluncuran angkutan bis KSPN dilaksanakan di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabe, Denpasar pada Jumat 6 November 2020 pagi. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Igede Wayan Samsi Gunarta, mengatakan peluncuran uji coba pelaksanaan angkutan KSPN dan penggunaan bis listrik di Bali atas dasar Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat perihal pelaksanaan pelayanan angkutan umum di KSPN. Samsi menuturkan, angkutan KSPN akan dilayani oleh 12 bis yang berbasis di Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Rute pertama bis KSPN yakni dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menuju Besakih yang melewati Sanur dan Kelungkung. Kemudian rute kedua yakni dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai langsung menuju Singaraja melalui sentral parkir Kute, Ubung, Mengwi, dan Bedugul. Selanjutnya yang ketiga yakni dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang langsung menuju ke Amed melalui Goa Lawah, Padang Bae, Manggis, Candi Dasa, dan Amuk. Selain itu, ada pula rute dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang menuju ke Singaraja melalui Sanur, Ubud, dan Kintamani. Rute terakhir bis KSPN yakni dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menuju Singaraja melalui Menjangan dan Taman Nasional Bali Barat sehingga akan berakhir di Sumber Kelampok. Samsi menegaskan sasaran dari bis KSPN ini yakni wisatawan yang akan menuju berbagai titik KSPN di Pulau Dewata dan nantinya akan disambut dengan kendaraan sewa yang ada di pangkalan wilayah KSPN. Selain angkutan KSPN,
Bersamaan dengan itu juga diluncurkan kendaraan bis listrik yang akan melayani shuttle di pusat pemerintahan Provinsi Bali. Bis listrik ini beroperasi dari pusat perkantoran Civic Center di Renon menuju ke wilayah Jalan WR Supratman, kemudian menuju ke Polda Bali, Institut Seni Indonesia Denpasar, Universitas Warmadewa, dan kembali ke Renon. Samsi menuturkan, launching uji coba kendaraan bis listrik ini sebagai upaya untuk mewujudkan peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih dan Pergub Nomor 48 Tahun 2019 tentang penggunaan kendaraan bermotor berbasis baterai. Berita ketiga, korban terseret arus di Pantai Batu Belig ditemukan meninggal. Korban yang terseret arus di Pantai Batu Belig, Kuta Utara, Badung, Bali akhirnya ditemukan. Jenazah laki-laki tanpa identitas tersebut ditemukan terdampar di Pantai Peti Tengat dekat pos Balawista pada Jumat 6 November 2020 pagi. Upaya pencarian oleh tim SAR gabungan yang dilakukan kemarin dengan menurunkan 2 unit rubber boot hingga kemarin petang tidak membuahkan hasil. Selanjutnya korban dievakuasi menggunakan ambulans Balawista Kabupaten Badung menuju Rumah Sakit Mangusada. Unsur SAR yang terlibat selama operasi SAR diantaranya adalah Basarnas Bali, Ditsamapta Polda Bali, Ditporlair Polda Bali, Balawista Potensi SAR Radio 115, SAI Rescue Denpasar, dan masyarakat setempat. Diberitakan sebelumnya, adanya laporan yang diterima Basarnas Bali tentang penemuan motor Honda Beat yang terparkir di Pantai Batu Belig dan kaos berwarna coklat serta sandal yang ada di tepi pantai dekat Pila Palosa pada Kamis 5 November 2020. Dan pengakuan dari saksi mata melihat orang terseret arus di hari sebelumnya, namun setelah dicari hasilnya nihil. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.